aku sadar di satu titik kehidupan, aku tuh udah berhenti membuktikan apapun ke orang lain. Sukses itu tidak selalu dengan status atau penghargaan, kamu dapat piala atau kamu dapat sesuatu yang besar. Ternyata yang paling aku senangi dari ngelihat perjalananku adalah seeing myself growing. Hal yang dulunya aku nggak bisa jadi bisa, dari setengah tahu atau nggak tahu bahkan jadi tahu. Tadi kita ada ngomongin beasiswa ke Australia itu kan ya. Nah, salah satu di project kepulanganku juga sebenarnya kayak nurturing new leaders, terutama di bidang IT ya. Jadi ya being bermanfaat tadi, being bermakna di dalam kehidupan orang lain. Sementara sekarang kan aku masih banyak dalam diriku yang masih aku perjuangkan gitu ya. Tapi nanti aku harap aku udah jadi orang yang udah lebih bisa banyak give back ke community, ke orang lain. Dan being passionate, kayak benar-benar bersabar lah. Ngerencanain ya, nge-planning itu nggak sih orang? Kira-kira? Kayaknya iya. Internal auditor harusnya iya. By the way, boleh dicek kalau kepribadian aku tuh INFP. Jadi orangnya tidak terencana sebenarnya. Really. Oh, fun fact guys. Jadi aku pernah burnout Kak. Burnout karena aku ngikutin kebanyakan UKM. Kebanyakan ekskul. Ya Allah. Karena semuanya bling-bling. Setelah sekian lama kita menjadi manusia ambis ini, apakah definisi sukses itu berubah gitu? Apa sama waktu kita pertama kali ambis sampai sekarang tuh ternyata definisi sukses kita tuh masih sama gitu? Menurut kamu? Kamu dulu deh. Oke, kalau aku jelas berubah ya, jelas. Karena menurut aku dulu, dan ini satu hal yang sangat-sangat aku bangga sama diri aku sendiri gitu ya, adalah dulu tuh aku merasa keambisan aku tuh rada di drive oleh eksternal. Jadi dari mungkin dicela orang lain, dicemooh orang lain, diremehkan orang lain gitu ya. Jadi keinginannya adalah membuktikan gitu. Nah, aku sadar di satu titik kehidupan, aku tuh udah berhenti membuktikan apapun ke orang lain. Jadi aku udah mulai lebih ke membuktikan ke diri sendiri. Full potential kamu tuh kayak apa sih? I'm curious about my full potential. Itu selalu yang aku katakan kepada diriku sendiri, bahwa aku tuh penasaran gitu. Kalau aku dalam potensi terbaik, dalam potensi yang maksimal, aku tuh bisa jadi yang seperti apa sih? Kontribusi kayak gimana sih yang bisa aku kasih gitu loh ke dunia ini gitu. Dan aku nggak tahu apa yang terjadi di titik itu, tapi intinya tiba-tiba aku udah nggak peduli lagi sama eksternal gitu. Maksudnya judgement eksternal apapun itu udah nggak terlalu berpengaruh sama aku gitu. Jadi sekarang yang pengen aku senengin tuh diri aku sendiri gitu. Untuk aku bisa merasa capekku ini bermakna gitu. Capekku ini bisa memberi kebahagiaan ke orang lain, memberi makna ke orang lain gitu loh. Dan bisa memberikan makna ke diri aku sendiri juga, bahwa keberadaanku tuh ya ada artinya gitu loh, di organisasi, di pertemanan dan sebagainya gitu. Jadi aku merasa salah satu shifting yang penting banget dalam hidupku adalah dalam melihat kesuksesan itu adalah tentang menyenangkan diri sendiri gitu. Bukan lagi soal membuktikan ke orang lain. Well thought. Benar. Aku setuju sih. Satu hal yang ku highlight dari KM tadi, kita menjadi bermakna di setiap opportunity yang kita ikutin gitu ya. Let's say kayak buat di teman kita, kayak kita jadi teman yang baik, di kita sebagai anak kita jadi anak baik gitu kan ya. Jadi menjadi bermakna di kehidupan orang lain, selain itu fulfilling, kita juga mencoba buat attracting energi positif yang memang kita butuhkan sehari-hari gitu ya. Menurutku keren banget nih. Dan menurutku definisi suksesku juga berubah ya. Kalau di zaman sekolah, mungkin karena zaman sekolah kita agak sedikit pragmatis ya. Mungkin sampai sekarang kali. Kita ngerasa kayak di zaman sekolah ya udah, yang sukses itu adalah di saat kita kerja kantoran, ya kan ya. Terus kerja kantor atau nggak jadi dokter gitu kan, atau jadi lawyer, itu kan yang kayak diomongin di society kita, di sekitar kita. Jadi kayak nggak ada tuh kepikiran sukses itu saat kamu jadi IT integration, nggak ada. Sukses itu kamu jadi internal auditor. Enggak kan ya? Karena ternyata kita belum terekspos aja sama dunia luar gitu kan ya. Dan menurutku sukses itu, aku lebih banyak struggle ke diriku sendiri sih Kak. Karena caraku buat menjalani kehidupan itu kan kayak cenderung
buat nge-challenge diri sendiri gitu ya. Misalnya kalau Kak Im bilang kan maximize the potential gitu kan. Kalau aku lebih kayak ke menghilangkan hal-hal yang mengganggu di diriku sendiri aku rasanya. Kayak misalnya aku ngerasa nggak pernah berisi. Dan ini kayak aku lagi pengen coba gimana caranya badanku bisa berisi dan mematahkan pemikiran orang selama aku hidup 25 tahun ini aku nggak bisa gendut gitu. Ya kayak gitu-gitu lah. Jadi kayak hal-hal itu yang mendrive aku bukan cuma di bagian kayak prestasi akademik, kayak ikut lomba menang-menang gitu-gitu atau kayak masuk di perusahaan besar aja gitu-gitu, tapi kayak lebih ke kehidupan di keseharian kita juga kita bisa appreciate small wins. Menurutku di saat kita bisa, misalnya kita mager nih harus bangun pagi gitu misalnya, tapi mager pengennya ngeresut ya nggak apa kalau pengen istirahat ya, tapi maksudnya kalau lagi hari kerja aduh malas pergi kerja gitu, tapi kita bisa melawan rasa malas buat bangun, itu small win yang kita mulai di pagi hari itu dan membentuk keseharian energi positif sih yang bikin aku appreciate that kind of success. Kayak, ya, jadi sukses itu tidak selalu dengan status atau penghargaan, kamu dapat piala atau kamu dapat sesuatu yang besar. Tapi aku juga appreciate kehidupan atau aktivitasku sehari-hari yang aku udah bisa nge-challenge diriku sendiri untuk tidak melakukan hal buruk dan melakukan hal yang baik instead. Itu adalah sebuah kemenangan-kemenangan kecil yang aku meningkatkan energi positif di kehidupan. Kalau bahasanya aku tuh suka bilang gini, ternyata yang paling aku senangi dari ngelihat perjalananku adalah seeing myself growing gitu loh. Hal yang dulunya aku nggak bisa jadi bisa, dari setengah tahu atau nggak tahu bahkan jadi tahu, dari tadinya malas jadi bisa memaksakan diri. Aku jadi ingat baru-baru ini kalau kamu balikan, kebalikannya kamu, aku tuh lagi pengen ngurusin badan karena beberapa waktu yang lalu aku sempet sakit, terus aku tuh kayak makan banyak, terus tiba-tiba kayak nggak enak sekarang karena ketika badan kita lebih berat daripada semestinya, itu kan kayak kurang healthy juga ya gitu. Jadi aku tuh kayak lagi berusaha itu dan aku sekarang lagi hitting the gym, bener-bener kayak sama lagi. Nah, aku tuh dalam treadmillan, aku tuh selalu prinsipnya gini kayak, ayo bisa semenit lagi, ayo bisa 2 menit lagi, ayo bisa 3 menit lagi, tapi juga tahu kapan harus benar-benar berhenti gitu. Jadi kayak memaksimalin kemampuan kamu sampai mana, jangan gampang nyerah dulu gitu loh. Karena capek udah gitu kan. Bisa sebenarnya 15 menit juga udah capek sebenarnya kan. Tapi kayak ayo bisa semenit lagi, 2 menit lagi. Aku kayak tadi yang kamu bilang diumpan di depan, jadi kayak selalu jalan. Aku ngerasa kayak dengan ngasih iming-iming ke diri aku sendiri semenit lagi, 2 menit lagi, akhirnya aku bisa kayak setengah jam gitu. Nah, itu kan lumayan jadi 15 menit tambahan gitu. Jadi itu sih, melihat diri kita growing ketimbang hanya sekedar itu ya, dapat title, dapat gelar, dapat prestasi gitu ya. Karena modal yang lebih penting adalah ketika kita emang jadi manusia yang lebih baik gitu, secara mental, secara fisik juga gitu, untuk menghadapi kehidupan ke depan. Cuman yang jadi pertanyaan juga ya, apa sih untungnya jadi lebih baik? Nanti kayak menjadi the better version of ourselves tuh apa sih? Aduh, philosophical banget. Ya, iya nggak sih? Nggak maksudnya orang mungkin agak susah relate ya. Kayak menjadi lebih baik untungnya buat kamu apa sih sebenarnya gitu? Oke, nah ini balik lagi ke orang, karena kan nggak semua orang. Prosesnya udah sakit kan? Iya. Prosesnya udah sakit. Terus kamu mencapai di situ, rewarding apa enggak gitu? Oke. Oke. Nah, aku selama ini sih ngelihatnya rewarding banget ya gitu. Karena keambisan tadi, segala proses jatuh bangun tadi, itu nge-shape aku jadi manusia yang tadi aku bilang lebih kuat secara fisik, secara mental. Jadi ngadepin situasi apapun, aku tuh lebih tenang gitu. Aku ngerasanya ya, karena udah pernah lewatin yang susah-susah gitu kan. Jadi kesusahan apapun tuh kayak lebih bisa sabar, lebih bisa menerima, lebih bisa kayak dealing with it calmly gitu ya, tenang aja gitu, kayak oh nggak apa-apa. Dan itu juga tercermin ternyata ketika aku naik level terus kan, ibaratnya kita sepanjang waktu gitu kan, aku merasa gaya leadership aku juga lebih tenang gitu. Mungkin itu di shape dari masa lalu aku yang udah jempalitan kayak gitu kan. Jadi become a better person menurut aku akan terrefleksi ke banyak hal gitu, ke relationship kamu ke orang lain juga. Kayak aku bilang tadi, orang tuh thoughtful, kamu reflektif gitu, itu membuat orang yang ada di sekeliling kamu juga merasa dipahami gitu kan, dan sebagainya. Jadi become a better person itu akan terrefleksi ke banyak hal kok sebenarnya gitu.
Oke. Jadi buat meningkatkan kualitas hidup ya. Overall berarti kualitas hidupnya meningkat setelah kita berada di posisi itu. Iya ya, termasuk relationship sama diri kita sendiri juga, karena kita tahu diri kita tuh kayak gimana gitu kan. Ya sebenarnya memang berasa lebih sakit ya kalau kita misalnya kayak nggak passion, kita kayak terburu-buru, mungkin relationship kita sama orang lain juga kayak kacau apa segala macam. Ya apa yang kita latih sekarang itu adalah kita melatih untuk hal-hal yang terjadi di keseluruhan kehidupan kita sebenarnya. Jadi ini kayak bagian dari kehidupan aja ya. Kalau aku mikirnya kayak begitu sih. Jadi ini bukan cuma achieve something buat dapetin title dan lain sebagainya, tapi ini kayak part of our lives. Jadi kayak kita dealing with gini, yang kupikirin selama kuliah itu bukan hanya untuk mendapatkan gelar atau mendapatkan nilai bagus ya. Cuman dosen-dosen ngasih tugas itu sebenarnya bukan cuman untuk ngelatih skillnya, tapi juga hal lain, soft skills ya. Ini kayak your patience, determination, gitu-gitu kan ya. Nah jadi ada hal-hal yang sedang kamu latih, tapi sebenarnya kamu secara tidak sadar melatih hal yang lain. Gitu, di soft skillsmu kayak skill internalmu, ya gitu-gitu deh. Yang sebenarnya yang kamu latih buat misal kamu pengen jadi ambisius gitu kan. Atau kamu sedang ambisius, kamu lagi berenergi banget sekarang, ya itu ya yang kamu lakuin akan rewarding ya kak ya. Ya, terutama untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari di kehidupan ini gitu, yang itu bakal jangka panjang ya. Sekarang aku mau tahu nih, kalau misalnya Farhan diminta memberikan saran atau advice kepada orang yang pengen menjalani hidup yang ambis tapi tetap sehat gitu loh, tetap ambis yang nggak toksik gitu, atau saran ke diri sendiri lah gitu. Misalnya kamu ketemu your younger self, kamu tuh bakal ngasih saran apa sih? Sebelumnya aku ceritain kan aku kelihatan lebih fleksibel dan adaptif gitu ya. Aku merasanya seperti itu. Cuman itu juga salah satu yang aku sesali ya, karena di saat aku memasuki dunia kampus, di mana semuanya bling-bling, menurutku semuanya pengen ku ikutin, dan akhirnya menghilangkan fokusku untuk achieve apa, untuk menjadi orang seperti apa setelah aku lulus. Jadi di akhir kuliah itu aku bingung nggak, karena yang ku ambil pengalamanku itu copotan-copotan. Jadi kayak ini yang UX, ini yang bisnis, ini yang tech, ini yang komunikasi, tapi apa yang benar-benar ku dalamin? Itu yang menjadi pertanyaan, karena kan buat mendalami sesuatu juga masih terlalu dini ya di zaman S1 gitu kan ya. Nah jadi aku agak sedikit kesulitan untuk mencari pekerjaan apa yang cocok buat tipe orang sepertiku yang generalis. Waktu itu aku pernah mentoring dengan Kak Ims dan aku pernah nanyain hal itu. Ingat gak? Udah lama ya. Sesi mentoringnya kan banyak. Itu ya 5 tahun yang lalu ya. Ya itu. Salah satu yang aku sesali adalah itu. Jadi aku tidak mendesain secara cukup thoughtful untuk bisa tahu, oh ini misalnya kayak contohnya untuk lomba, misalnya aku pertama pengen jadi product manager gitu misalnya. Tapi dulu aku belum pernah sih product manager. Tapi apa ya misalnya ya? Misalnya aku pengen kerja di industri tertentu gitu. Untuk menjadi seseorang di salah satu role di dalam industri itu adalah menjadi product manager. Product manager ternyata butuh kemampuan di UX, business, tech gitu misalnya. Dan aku di kehidupan kampusnya harus tahu untuk bisa memperbaiki CV-ku misalnya, aku tuh harus lomba berapa kali, atau kayak aku organisasinya apa, sertifikasi yang aku harus ambil apa, ya gitu-gitu. Nggak terlalu detail, tapi maksudnya at least aku dapat gambaran besarnya seperti apa. Nah tapi ini awalnya bener-bener lost dan aku kayak ngikut aja, baru nanti kayak jadi bingung kayak aku ujungnya kerucutnya tuh kemana gitu. Dan tapi ujung-ujungnya juga alhamdulillah dapat dengan aku throwback ke masa lalu yang aku cerita itu. Wah ternyata apa yang aku lakuin ini ya reflective journey gitu ya. Jadi ternyata yang aku lakuin ini adalah gabungan dari komunikasi, UX, business, tech gitu yang membentuk product manager gitu. Dan aku baru tahu oh ternyata gitu. Dan dulu gak ada ChatGPT. Kalau ada ChatGPT mungkin bisa ngebantu proses berpikir kita gitu kan. Nah cuma ya itu sih. Ya jadi kalau aku bisa kasih advice mungkin lebih ke coba ngedesain sedikit aja sebagai gambaran besar agar
teman-teman nih bisa tahu apa yang memang benar-benar mereka perlu buat lakukan. Misalnya kayak tadi aku bilang kalau dia masih mahasiswa mungkin lebih ke berapa kali mereka harus ikut lombanya nasional atau internasional, terus lombanya level seperti apa, maksudnya ke besar apa kecilnya lombanya gitu loh, organisasinya apa segala macam. Atau kalau buat yang kerja misalnya promosinya seberapa sering atau seberapa lama untuk mendapat achieve itu. Misalnya jadi senior manager itu harus seperti apa effortnya baru di reverse engineering gitu loh. Menurutku itu akan lebih strategis untuk mendapatkan apa yang benar-benar teman-teman pengen achieve gitu. Menurutku gitu. Dan being patient, kayak benar-benar bersabar lah. Ya kita memainkan game yang jangka panjang banget kan. Jadi bersabarlah. Nice. Kayus. Oke. Jadi sebelum aku ke jawabannya, aku kalau bisa ngulang, aku nggak tahu waktu itu aku jawab apa, tapi kalau aku bisa ngulang pertanyaan Farhan itu harus aku jawab, aku tuh bakal bilang kalau zaman kuliah itu emang periodenya kamu menavigasi banyak hal, karena kamu tuh bener-bener belum punya identitas yang clear banget soal dirimu gitu. Jadi kayak kalau ibaratnya sekarang tuh orang ngomongin skill itu tuh kayak T-shape gitu, jadi kayak huruf T bisa dibayangin kan, kamu punya banyak kemampuan general gitu, tapi punya satu atau dua expertise yang mendalam gitu. Nah, saat kuliah itu zamannya kamu bikin yang sebelah sininya, baru nanti ketika kamu kerja gitu ya, atau bisa dimulai dari kuliah juga sih. Tapi kamu baru mendalami sampai dalam banget itu ya nanti gitu loh, menurut aku. Ya bener nih berarti ya. Iya, dan bener justru karena Farhan udah kemana-mana zigzag, akhirnya oh tahu kan, aku tuh tertariknya kemana gitu, daripada nggak tahu kan ketertarikannya kemana gitu. Jadi mungkin itu, aku nggak tahu dulu aku jawabnya apa. Kebanyakan manuver sih itu. Udah mentoring yang sangat lama waktu itu. Nah, kalau aku sih persis banget sama yang Farhan bilang, be patient. Jadi dalam hidupku aku tuh ngalamin banyak banget masa menunggu. Sebagai PNS, aku tuh untuk mau melanjutin kuliah aja tuh harus ada periode menunggu gitu kan. Dan banyak hal lah dalam hidup aku yang aku tuh kayak ketinggalan dari orang lain. Aku tuh pernah bikin satu tulisan di blog yang intinya kayak kenapa hidupku tuh kayak ketinggalan nih sisi lain dari orang yang ambis ya. Aku tuh sebenarnya merasa banyak sisi di mana aku tuh kayak ketinggalan. Ada hal yang memang aku lebih cepat dari orang lain. Tapi ada banyak hal juga yang aku sebenarnya kayak ketinggalan gitu loh dibanding orang-orang lain. Dan kesini-sini aku makin sadar bahwa oh orang tuh memang timelinenya beda-beda gitu loh. Kayak jangan terburu-buru, kamu punya timeline sendiri, sabar sama perjalanan kamu, sabar sama proses kamu. Kalau misalnya itu jadi takdir kamu akan nyampe gitu loh. Tapi kalaupun enggak, percaya deh, di semua doa kamu, semua usaha kamu tuh enggak sia-sia, akan membawa kamu ke tempat yang lebih baik juga gitu. Jadi pelajarannya adalah sabar, dan percaya aja sama prosesnya, percaya sama perjuangan kamu sendiri, percaya sama jalan kamu sendiri, dan don't compare yourself with somebody else gitu ya. Maksudnya benchmarking itu penting ya supaya kita tahu gimana sih jadi lebih baik. Tapi membandingkan timeline kita sama orang lain itu juga sebenarnya nggak fair gitu, karena kita starting point-nya bisa beda, resource yang kita punya juga beda gitu kan. Jadi itu sih aku belajar semakin kesini untuk tidak membandingkan sama orang lain, dan aku merasa makin kesini aku tuh makin konten sama diri aku sendiri gitu loh. Kayak aku makin energinya ada di internal aku gitu, makin deket sama core aku gitu, ketimbang berserakan energinya di luar gitu dan menunggu validasi atau approval orang lain. Aku udah nggak di situ gitu. Aku sekarang merasa sangat konten sama diri aku, itu sih yang aku senang gitu. Ini pertanyaan terakhir, pas banget. Jadi aku mau tahu sih kalau misalnya 10 tahun lagi ada orang yang ketemu kita terus bilang, "Hey, orang ambis." Gitu. Anda ambis. Kamu yang video ambis itu ya? Itu kamu berharap makna ambis itu apa sih gitu, maksudnya diri kamu yang ambis waktu itu maknanya apa sih? Jadi apakah sama maksudnya ambis yang sekarang ini yang sebenarnya udah cukup thoughtful ya, atau ada harapan lain sih ke depannya? Ambis di 10 tahun ke depan dengan ambisnya sekarang gitu ya. Bedanya mungkin karena stage kehidupannya kan beda ya. Kalau sekarang mungkin prosesnya merintis ya, lagi mencoba buat berkembang gitu kan ya. Meskipun kayak di umur segini mungkin jati diri seutuhnya juga belum dapat ya, kayak kita masih dalam proses mencari itulah. Ya mungkin bisa jadi seumur hidup juga kan. Nah cuman sampai di 10 tahun ke depan mungkin mulai masuk ke level maturity,
Kita mulai mematangkan diri, oh ternyata udah dalam proses yang beda. Kita nggak bisa main-main lagi, nggak bisa kayak segala sesuatunya jadi lebih beresiko kan. Mungkin punya keluarga atau gimana segala macam, atau responsibility di perusahaan juga jadi lebih tinggi. Jadi main-main dalam hal kayak eksplorasi, eksperimen kayak begitu-gitu jadi lebih dikurangi, tapi lebih punya wisdom dan juga knowledge yang cukup untuk membuat decision yang tepat. Jadi ambisius di 10 tahun lagi mungkin lebih ke ambis sebagai a thoughtful leader sih aku mikirnya. Jadi menjadi leader yang berempati, yang thoughtful, menjadi leader ini bukan berarti dia harus di dalam posisi yang tinggi gitu ya. Cuman leading ourselves juga, aku bisa dengan bijaksana membuat keputusan juga gitu-gitu. Jadi ambis dalam hal bagaimana menavigasi dan juga membuat manuver-manuver untuk diri sendiri di saat memang sesuatu itu perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan. Gitu. Dalam kapasitas yang berbeda-beda ya, baik di keluarga, bisa di perusahaan, bisa di mana. Ya jadi being adaptable and flexible-nya masih, cuman ini dengan tanggung jawab yang lebih dan juga dengan wisdom dan knowledge yang pasti insya Allah lebih baik lagi. Gimana? Boleh nggak copy paste aja? Copy paste. Masa sih sama enggak dong. Iya, tapi kalau misalnya 10 tahun lagi ada yang bilang, hey Mbak Ambis, aku berharap maknanya waktu itu adalah orang lihat aku sebagai orang yang curious, pengen tahu gitu ya, orang yang berkembang terus gitu ya. Dalam arti nggak seharus tadi harus dalam bentuk prestasi, dalam bentuk achievement, bukan itu gitu. Tapi ketika orang lihat aku, dia bertumbuh ya sebagai seorang pribadi gitu ya. Jadi tadi lebih thoughtful, lebih considerate gitu ya. Jadi aku pengennya pas orang melihat itu tuh aku lebih mature gitu. Aku lebih mature dan mungkin karena kehabisan itu juga yang nge-shape aku jadi aku yang lebih mature juga gitu. Jadi aku harap sih keambisan nantinya itu akan berarti orang melihat aku sebagai orang yang curious dan orang yang mau terus berkembang gitu. Dan tentunya tadi sama lebih wise, lebih mature, lebih tenang ngadepin kehidupan gitu. Sama mungkin aku berharap orang ambis yang udah cukup sama dirinya sendiri, jadi dia bisa mikirin hal yang lebih besar gitu. Aku berharapnya itu sih. Sementara sekarang kan aku masih banyak dalam diriku yang masih aku perjuangkan gitu ya. Tapi nanti aku harap aku udah jadi orang yang udah lebih bisa banyak give back ke community, ke orang lain gitu sih. Mungkin itu. Nah sebenarnya aku pengen nambahin sedikit sih. Aku jadi kepikiran, mungkin sekarang kan umur lu 26 ya, berarti 36. 36 tuh masih dalam proses perkembangan sebenarnya, masih muda juga itu ya. Cuman menurutku mungkin akan ada fase aku bakal nurturing new leaders juga. Kayak aku pengen orang-orang yang ada di luar sana tuh kayak dia nggak clueless, atau kayak misalnya mereka butuh resource in terms of knowledge gitu misalnya, atau skills yang perlu dikembangin. Mungkin aku akan coba ke arah situ sih menurut itu. Dan sebenarnya untuk yang tadi kita ada ngomongin beasiswa ke Australia itu kan ya. Nah salah satu di project kepulanganku juga sebenarnya kayak nurturing new leaders terutama di bidang IT ya. Jadi ya being bermanfaat tadi, being bermakna di dalam kehidupan orang lain pastinya akan fulfilling. Dan ya karena kita sebenarnya nggak ada sesuatu baru ya di dunia ini, kayak kita kayak cuman melanjutkan apa yang udah orang lain lakukan gitu kan ya. Nah semoga aja setelah kita nanti mendewasa gitu kan ya, udah ada penerus lagi yang meneruskan pekerjaan yang udah dilakukan sama kita semua lah. Ya, jadi kita estafet cahaya gitu ya. Betul. Semoga ada orang-orang yang juga Ya, baru. setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang kayak. Iya betul. Apa sih? Dari tadi apa sih sebenarnya obrolan kita? Oke, tapi karena ini udah panjang banget, kayaknya kita harus cukupkan. Nanti kita bakal bahas materi lain gitu. Tapi materi apa ya? Rahasia deh. Oke. Subscribe. Biar nggak ketinggalan video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku nggak pernah lo kayak gitu. Nggak pernah ya. Mulai dari hari ini ya. Mulai dari konten ini. Malu soalnya. Oke, kita ketemu lagi nanti masih sama Farhan. Jadi sekarang cukup dulu. Bye-bye.
Halo guys, take ketiga setelah ganti baterai 2 kali. Ya ampun. Sepanjang itu obrolannya real sampai ganti baterai 3 kali. Masih ada lagi nggak baterainya? Masih ada 2, tenang aja. 2 lagi wah. Tenang aja. Oke. Drama memory card penuh. Tadi dramanya baterai, sekarang dramanya Memory card. Oke, kita lanjut.